kenyataan kehidupan yang tidak bisa kita bilang tidak. Itu nyata di depan kita, dalam kehidupan keseharian kita. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana sikap iman kita dalam menghadapinya? Bapak Ibu Saudara-saudara sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, Paulus menganalogikan tubuh kita manusia dengan kemah. Apa itu kemah? Ya, saya pikir kita semua tahu ya. Tempat tinggal sementara yang dapat dibuat oleh setiap orang karena adanya keadaan darurat ataupun beberapa keperluan lainnya. Contoh misalnya ketika terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir atau apapun itu, ya masyarakat diungsikan ke tempat yang lebih aman, ya, dan di sana dibangun yang namanya kemah. Ketika ada kegiatan, nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus menggunakan istilah kemah di bumi. Hal ini mau menunjuk pada tubuh jasmani manusia kita yang sifatnya fana, tidak kekal, hanya sementara. Dan oleh karena sifatnya yang demikian itu, Bapak Ibu sekalian, maka kemah dapat dibongkar kapan saja. Ketika kita memperhatikan bacaan kita saat ini, maka kita menemukan bahwa Rasul Paulus, dia tidak berbicara tentang alasan mengapa kemah itu dibongkar. Tidak bicara demikian. Paulus sadar benar bahwa kenyataan nasib kemah itu ada pada otoritas atau kedaulatan Tuhan. Paulus tidak memikirkan soal nasib, tapi ia mengarahkan hidupnya pada pengharapan di masa yang akan datang, di masa depan, di mana Allah telah menyediakan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Paulus juga tidak menyebutkan di sana seperti apa tempat itu. Apakah rumah itu dari batu, dari marmer, ataukah bahan lainnya yang dibuat? Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, tempat kediaman itu tidak dibuat oleh tangan manusia, dan itu berarti kekal. Dia tidak akan pernah rusak oleh apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus, dari hal-hal ini apa yang dapat kita pelajari? Terlebih berkenaan dengan peristiwa iman yang sudah dan sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga besar di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama yang dapat kita pelajari yaitu bukan berarti lebih baik mati daripada hidup. Kapan kemah tubuh yang fana ini dibongkar, itu ada dalam kuasa, ada dalam ketetapan Tuhan Allah. Mengapa? Sebab bagi Paulus, entah itu hidup atau mati, baik diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya, yang terpenting adalah bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Hal hidup berkenan kepada Tuhan inilah yang jauh lebih penting dari segala sesuatu. Itu ada pada ayat yang ke-9. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kematian orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan Allah adalah sebuah anugerah, sebuah keuntungan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini suatu ungkapan iman yang sungguh luar biasa. Kenapa Paulus begitu tegas menyatakan bahwa baginya Kristus adalah hidup, hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau belajar sedikit kembali lagi melihat tentang Paulus, kita tahu bersama bahwa latar belakangnya dia bukan orang yang